Fatwa MUI. Secara etimologis atau lugawi, fatwa ialah berarti jawaban tentang suatu kejadian, meminjam dari kata atau istilah al-fatah atau usia muda, sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kashaf. Adapun pengertian fatwa menurut terminologis atau istilah syariah adalah penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu ataupun kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Dalam ayat tersebut dijelaskan anjuran bagi seseorang yang kurang berpengetahuan agama untuk menanyakan sekaligus meminta solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan naskati, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berpegang kepada nas Al-Quran atau hadis untuk sesuatu masalah. Yang kedua yaitu pendekatan kaul, adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka atau al-kutub al-mu'tabarah. Yang ketiga yaitu pendekatan manhaji, adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok atau al-qawaid al-usuliyah dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pengertian Nahdlatul Ulama. Lembaga Bathul Masail atau lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan adalah salah satu dari lembaga jamiah organisasi Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas, menentukan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dengan mengacu pada 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama. Pohon organisasi Nahdlatul Ulama sangat terimbun oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, majelis taklim, diniyah, madrasah atau sekolah, dan perguruan tinggi. Dalam pendidikan, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu lokomotif pembaruan pendidikan dan membangun madrasah dan sekolah. Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Sejak tahun 1935, upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Hod Bastrun, pimpinan pusat Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji Mabadi Khamsah atau 5 masalah yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Karena adanya penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan, perumusan masalah 5 tersebut baru bisa diselenggarakan pada tahun 1954 atau awal tahun 1955 dalam Mahkamah Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta. Masalah 5 tersebut meliputi pengertian agama Islam atau al-din, pengertian dunia atau al-dunia, pengertian al-ibadah, pengertian sabilillah, dan pengertian qiyas.
Karena masalah 5 tersebut masih bersifat umum, maka Majelis Tarjih terus berusaha merumuskan manhaj untuk dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum Islam. Pada tahun 1985 sampai 1990 tepatnya, pada tahun 1986 setelah Muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di Solo, Majelis Tarjih baru berhasil merumuskan 16 poin pokok-pokok manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pengertian Dewan Hizbah. Dewan Hizbah adalah lembaga dalam Jamiah Persis yang merupakan salah satu realisasi dari pasal 36 Kanun Dakhili. Berdasarkan kanun itu, Dewan Hizbah merupakan dewan pertimbangan dan pengkaji hal-hal yang berhubungan dengan syariah yang dibentuk oleh pusat pimpinan. Sumber hukum Dewan Hizbah. Anne Elizabeth Mayer berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan tambahan. Yang termasuk dalam sumber primer itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber hukum Islam sekunder adalah qiyas dan ijma'. Sumber hukum Islam tambahan adalah kitab-kitab fikih. Pedoman istimbat hukum Dewan Hizbah. 1. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat. 2. Mendahulukan Al-Quran dari hadis bila terjadi pertentangan. 3. Menerima adanya nasikh dalam Al-Quran. 4. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami Al-Quran.